Selamat pagi teman Novel. Apa kabar teman-teman semua? Biaya pendidikan naik 5-10% setiap tahunnya. Sejak dulu kita diingatkan sama orang tua kita supaya kita belajar yang rajin, yang pintar, supaya bisa dapat sekolah yang tinggi teman-teman. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah siapkan biayanya? Hari ini kita akan bahas mengenai asuransi pendidikan tinggi untuk anak-anak Anda. Selamat menonton. Baik teman-teman, kita mulai saja teman-teman. Kalau teman-teman lihat di monitor teman-teman, di situ ada judul asuransi pendidikan. Nah, awalnya kita harus membedakan dulu apa yang disebut dengan tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan. Tabungan pendidikan lebih berfokus pada uang dan hasil investasinya. Hanya itu saja. Tetapi asuransi pendidikan selain pada pengelolaan keuangannya juga melindungi resikonya. Resiko terhadap siapa? Terhadap anaknya maupun terhadap orang tuanya. Nah, fokus hari ini kita akan membahas mengenai asuransi pendidikan, teman-teman. Nah, fitur dan benefit asuransi pendidikan ada dua, teman-teman ya. Kalau menurut saya itu ada yang tanpa risiko dan dengan resiko. Apa itu tanpa risiko? Tanpa risiko itu adalah smooth, semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Misalnya, ayah atau ibu menyetorkan sejumlah dana selama periode 5, 10, atau 25 tahun. Disesuaikan dengan kondisi anak dan rencana kuliah, teman-teman. Nah, kemudian pada periode yang disepakati, maka sejumlah dana yang terbentuk teman-teman bisa ambil dan bisa cairkan sebagai dana sekolah. Itu yang tanpa risiko. Bagaimana dengan yang dengan resiko, teman-teman? Nah, ini saya simulasikan. Jika ayah atau ibu mengikuti asuransi pendidikan dengan waktu menabung, misalnya katakanlah 25 tahun ya, kita asumsikan anaknya baru lahir, teman-teman, dengan premi 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun. Nah, selama masa menabung, katakanlah di tahun ketiga, sebenarnya di tahun keberapapun ini berlaku teman-teman, di tahun ketiga, maka si ayah atau si ibu terkena resiko meninggal atau cacat tetap total, teman-teman. Apa yang terjadi setelah itu, teman-teman? Nah, ini adalah benefit yang bisa diberikan kepada ahli warisnya, dalam hal ini adalah anak, teman-teman. Yang pertama adalah uang pertanggungan ayah atau ibu santunan meninggalnya cair, teman-teman. Ini sesuai dengan ilustrasi yang dibuatkan di awal, maka UP-nya cair kepada ahli waris. Dalam hal ini anak, diberikan kepada anak untuk melanjutkan sekolahnya dan biaya hidupnya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah nilai investasi, karena selama ini ada sejumlah uang yang dia setorkan, dan oleh perusahaan asuransi diputar dengan instrumen investasi, maka ada nilai investasi yang terbentuk. Ini adalah menjadi hak si ahli waris, maka ini akan dibayarkan sesuai dengan nilai tunai yang terbentuk saat itu, teman-teman ya. Nah, kemudian ada dua poin yang menurut saya cukup unik. Poin berikutnya adalah premi yang orang tua pernah bayarkan selama dia hidup sejak awal itu dikembalikan, teman-teman. Premi yang telah dibayarkan dicairkan, misalnya katakanlah tadi meninggal di tahun ketiga. Berarti yang sudah terbayarkan adalah 12 juta per tahun dikalikan dengan 3, teman-teman. Maka 36 juta yang pernah dia setor dikembalikan sama anaknya. Luar biasa, teman-teman. Nah, ini belum seberapa poin yang nomor 4, teman-teman. Mungkin sebagian perusahaan asuransi ada yang fiturnya berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini yang saya sampaikan adalah premi yang belum pernah dibayarkan sekalipun akan dicairkan. Wow! Misalnya katakanlah tadi program 25 tahun, orang tuanya meninggal di tahun ketiga, maka ada sisa 22 tahun lagi yang belum sempat dia setorkan, dikembalikan, teman-teman. Maka 22 tahun kali 12 juta, teman-teman. Teman-teman bayangkan, kurang lebih sebesar 264 juta, teman-teman, yang akan dikembalikan. Oke. Teman-teman, ambil uangnya dulu baru Anda cicil sebagai hutang, atau
Anda cicil sekarang, uangnya nanti supaya Anda tidak perlu berhutang. Saya, teman Nobel, untuk kehidupan yang lebih baik. Salam.